Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad ibni Abdillahi ahlil wafa wa tuqah. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini tidak ada arti, tidak ada makna dan nilainya kecuali kita mengikuti keinginan petunjuk dan penerangan-penerangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengambil petunjuk, mengambil keberkahan, mengambil hidayah rahmat dari firman Allah, surah Al-Fatihah. Surah yang selalu kita ulang-ulang, yang selalu kita baca. Surah sebagai pembuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha indah, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha segalanya, kita memulai membaca Al-Quran agar keberkahan, agar rahmat Allah, agar inayah Allah, agar pertolongan Allah selalu mengalir dan menyertai kita, terlebih lagi di saat-saat sulit kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Allah memberikan kasihnya yang universal, yang umum, tanpa batas pada hamba-hambanya di permukaan bumi. Namun perlu kita ingat, Allah maha penyayang kepada orang yang sudah diberikan berbagai macam nikmat, lalu dia syukuri nikmat itu, maka Allah akan berikan dia kekhususan penyayangnya di akhirat kelak. Lalu di ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam. Segala puji-pujian kita, segala sanjungan kita, segala ucapan yang baik, segala ucapan yang agung, segala sesuatu yang sempurna, segala sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita puji seorang manusia, tidak pantas kita puji makhluk, tidak pantas kita puji orang yang ngantuk, yang tidur, yang butuh. Kita hanya disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui khabar Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Pujian tanpa batas, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, selagi hayat di kandung badan, selagi nafas masih ada, selagi ruh belum berpisah dengan jasad, siang dan malam, pagi dan petang, saat suka, saat duka, saat miskin, saat tua, saat kita diberikan musibah, saat kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa continue, supaya kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita puji ini bukan sembarangan. Yang kita puji ini bukanlah manusia, bukanlah benda, bukan materi. Allah Rabb yang memiliki, yang menguasai, yang mempunyai, yang mendidik, yang mengayomi semua alam. Alam dunia, ada alam akhirat, ada alam barzah, ada dunia-dunia yang lain, alam-alam yang lain, ada alam arash, ada alam air. Semua alam-alam yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah lah sang pemiliknya, Allah lah yang memilikinya, yang mengatur. Sehingga inilah yang pantas kita puji. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih yang kita puji ini. Ar-Rahim, yang maha penyayang yang kita puji ini. Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fatihah ini
menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim 2 kali. Menepis dugaan bahwasannya agama Allah itu dibangun dengan agama rahmatan lil alamin, agama Islam, agama tauhid, agama Hanif yang tidak pernah dirugi sedikit pun orang yang memasukinya, orang yang mengikhlaskan jiwa dan raganya mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan kepada diri kita bahwasannya agama Islam itu bukan agama arogan, bukan agama teroris, bukan agama yang tidak adil, bukan agama yang zalim. Agama Islam agama keselamatan, kedamaian, agama menyerahkan diri totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, yang kita puji ini pemilik alam semesta, pemilik hari akhirat, pemilik yaumul hisab, pemilik alam barzah, pemilik semua alam. Sampailah kita di atas dunia ini melewati berbagai macam proses. Kemudian setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke alam barzah, kemudian masuk ke alam akhirat. Di sana kita diproses segala bentuk amal perbuatan kita, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekecil apapun, tidak sebesar apapun, kecuali semuanya sudah komplit ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita pertanggungjawabkan. Maliki Yaumiddin. Hari itu milik Allah. Hari itu kekuasaan Allah. Hari itu Allah memperlihatkan segala yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Maliki Yaumiddin. Para sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengajarkan kepada kita agar kepadanya lah kita menyembah, beribadah. Agar kepada Allah Subhanahu wa taala kita menggantungkan harapan dan jiwa kita, jangan kepada yang lain. Dan Allah mengajarkan kita kepadanya lah kita minta pertolongan, memohon, berdoa, jangan kepada yang lain. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita arti sebuah tauhid atau usul daripada agama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak membandingkannya dengan yang lain, tidak menyamakannya dengan yang lain, tidak menganggap yang lain itu lebih kuat, yang lain itu tidak ada pengaruhnya, yang lain itu tidak punya daya dan upaya. Kita hanya menyembah kepada Allah. Kita tundukkan pandangan, tundukkan jiwa dan raga, kita setor jidat kita, muka kita, seluruh anggota sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas kepada yang lain, kepada benda, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, sembah-sembahan yang lain, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang tidak melenceng. Jalan yang tidak mubazir. Jalan yang lurus itu jalan Islam. Jalan yang lurus itu jalan para nabi. Jalan lurus itu jalannya hamba-hamba Allah, kasih Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itu jalan yang sudah dibuat oleh para nabi dan rasul atas dasar perintah Allah. Jalan yang lurus itu jalan agama Islam, jalan Al-Quran, jalan sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu jalan yang lurus. Betapa banyak manusia yang menganut atau mengikuti jalan itu, tidak pernah mereka merasa sempit. Tidak pernah mereka bertengkar, karena jalan itu rahmat Allah yang maha luas. Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang universal, rahmatan lil alamin. Ini yang kita cari dalam hidup, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Agar dibimbing ke jalan yang lurus, agar dimantapkan, agar kita istiqomah, agar kita mati dalam keadaan Islam, agar kita menghembuskan nafas kita ini awal, pertengahan dan terakhirnya hanya dalam agama Islam.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan ini tentu jalan yang diberkahi, dirahmati dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang yang dipuji, disanjung, jalan orang-orang yang disayang, jalan orang-orang yang dekat dengan Allah, jalan orang-orang yang bertakwa, jalan para nabi dan rasul, para mujahid, orang-orang yang soleh, jalannya orang-orang yang sudah terbukti menghambakan dirinya, jiwanya, raganya, sudah menyerahkan dirinya, sudah menghambakan dirinya, sudah mengorbankan, sudah setia bersama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dihubungkan oleh nabi dan rasul melalui malaikat Jibril yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, yang tidak ada sumber dan dasar. Tidak pula jalan orang yang sesat. Jalan tanpa ilmu, jalan tanpa pikiran yang jernih, jalan tidak sesuai dengan fitrah lahir dan batin kita, jalan yang tidak sesuai dengan logika yang sehat, jalan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Bukan jalan itu. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, jalan orang-orang yang paham, mengerti, yang punya ilmu, lalu dia ikuti jalan iman, Islam dan ihsan. Itulah sebagai puncak doa seorang muslim, ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang lurus, yang istiqomah, jalan orang-orang yang tidak melihat melenceng ke kanan dan kiri, jalan orang-orang yang taat dan patuh hanya kepada Rabb yang menciptakan, yang dia puji, yang dia sembah, yang dia minta pertolongan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu a'lam wa ahlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.